Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uki Galuh Satya Mahda. Kali ini saya akan mempresentasikan sejarah batik Garut. Yang pertama yang akan saya bahas adalah sejarah batik Garut. Batik Garut berasal dari warisan nenek moyang yang berlangsung secara turun-temurun dan telah berkembang cukup lama sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Hingga pada tahun 1945, batik Garut semakin populer dengan sebutan batik tulis Garutan yang mengalami masa kejayaan antara tahun 1967 sampai dengan 1985. Batik Garutan umumnya digunakan untuk kain sinjang, namun berfungsi juga untuk memenuhi kebutuhan sandang dan lainnya. Bentuk motif batik Garut merupakan cerminan dari kehidupan sosial budaya, falsafah hidup, dan adat istiadat orang Sunda. Beberapa perwujudan batik Garut secara visual dapat digambarkan melalui motif dan warnanya berdasarkan pemikiran yang melatar belakangi penciptaan batik Garut. Maka motif yang dihadirkan perkembangan batik Garut. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Garut tahun 2006, batik Garut pernah mengalami masa jaya yaitu antara tahun 1967 sampai dengan 1985. 126 unit usaha saat ini usaha pembatikan di Garut sedikit demi sedikit sudah mulai menunjukkan penurunan produksi. Penyebabnya tentu bukan disebabkan sepi order, tetapi juga disebabkan juga dengan kelangkaan pekerja akibat proses regenerasi yang kurang berjalan lancar. Saat ini sebagian besar pekerja sudah berusia lanjut, sedangkan pekerja muda sangat sedikit. Berdasarkan catatan Pemda Kota Garut, dari semula 3 industri batik Garut, saat ini hanya tinggal 1 yang tetap berproduksi. Batik Garutan saat ini sedang menghadapi kendala penurunan jumlah produksi. Permasalahan klasik yaitu pemasaran yang mulai menyusut adalah ujung dari semua masalah yang dihadapi pengusaha batik Garut. Berdasarkan wilayah persebarannya, secara umum sentra kerajinan batik Garut dapat dibagi menjadi 2, yaitu batik pedalaman dan batik pesisir. Paracelsus 1986. Sentra industri batik pedalaman yang dikenal antara lain Yogyakarta, Surakarta, Tasikmalaya, Garut, dan Ciamis, serta Banyumas. Selain itu masih dikenal pula sentra kerajinan batik yang termasuk pedalaman, yaitu Bayat, Klaten, Wonogiri, Bantul, Purworejo, dan Pacitan. Adapun yang termasuk sentra batik pesisir ada Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kudus, Juwana, Lasem, Tuban, Gresik, Sidoarjo, dan Pulau Madura. Batik Garut sama halnya dengan produk benda budaya lainnya, tidak hanya jadi hak milik masyarakat Garut semata, tetapi turut menjadi hak milik budaya dan masyarakat Indonesia. Istilah batik itu sendiri bersifat nasional yang selalu menjadi kata depan dari setiap produk, spesifikasi kain bergambar, dan setiap wilayah administratif atau budaya di Indonesia. Motif batik itu sendiri sudah mencerminkan akulturasi antara wilayah budaya satu dengan wilayah budaya lainnya di Indonesia. Batik Garut dengan kekentalan motif Sundanya ternyata sudah berakulturasi batik dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Batik Sunda dengan motif yang nampak sepintas berbeda dengan batik Jawa, namun memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan batik Jawa. Hal tersebut dapat dimaklumi karena karakteristik orang Sunda relatif lebih terbuka dibandingkan dengan masyarakat Jawa. 2 atau bahkan lebih jumlah kerajaan di wilayah Tatar Sunda saat ini sudah tidak ada bekas sama sekali. Secara psikis mempengaruhi pola pikir orang Sunda untuk tidak terpaku pada satu sosok pembesar atau petinggi, melainkan selalu berpikir terbuka untuk menemukan ide atau
bentuk baru yang dianggap dapat memberi kehidupan yang lebih baik, namun tetap memegang teguh etika kesundaan dengan slogan Lemah Cai Sunda Tanah Air. Sebenarnya tidak hanya batik saja yang selalu menelurkan ide-ide pembaruan, tetapi banyak kesenian Sunda yang terus berupaya untuk memodifikasi waditra ataupun kesenian secara keseluruhan agar terus mendapat respon masyarakat. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Corak dan motif batik Garut. Motif-motif batik Garut dihadirkan berbentuk geometrik sebagai ciri khas ragam hiasnya. Selain itu bermotif flora dan fauna. Bentuk geometrik umumnya mengarah ke garis diagonal dan bentuk kaung atau belah ketupat. Warnanya didominasi oleh warna krem dipadukan dengan warna-warna cerah lainnya yang merupakan karakteristik khas batik Garutan. Saat ini pengolahan batik Garutan terkonsentrasi di Garut Kota. Pengaruh batik Pekalongan pada batik Garut bukan pada motif, tetapi pada warna seperti tampak pada motif terang bulan. Berbeda dengan batik Solo atau Yogyakarta yang sangat dengan makna filosofi. Motif batik Garut tidaklah mengandung makna atau perlambangan tertentu. Jumana 1990.257. Penamaan pada motif batik Garut lebih ditekankan pada segi visual. Misalnya lereng Cerutu dinamai demikian karena coraknya mirip bentuk cerutu. Penamaan pada motif pun seringkali tergantung pada si pemakai atau si pemesan corak tertentu. Misalnya saja corak lereng camat dinamai demikian karena corak tersebut dikenakan oleh istri seorang camat. Demikian juga halnya dengan motif lereng dokter. Dinamai demikian karena motif tersebut dibuat pertama kali atas pesanan seorang istri seorang dokter. Berdasarkan buku Kidung Sunda yang diterbitkan pada tahun 1928 oleh Balai Pustaka di Weltervorden, Batavia, dilukiskan bahwa warna yang dipilih sudah tergambar dengan sendirinya dan tersusun dalam urutan warna merah, yaitu berem merah, berem cabe, merah cabe, berem ati, merah hati, kasumba, merah ketela pohon, kayas, merah mawar, gedang asak, merah pepaya masak, gading, kuning gading, koneng, kuning, koneng enai, kuning pisang. Sementara warna biru dan warna hijau tersusun urutan warnanya sebagai berikut. Hejo hijau, hejo lukut, hijau lumut, hejo ngagedot, hijau kelam, hejo paul, gandaria ungu, gandola ungu kelam, bulau sahea biru sekilas, pula sasep, bulau biru. Selain warna merah, biru dan hijau, pilihan warna orang Sunda juga tertuju pada warna yang tidak terurai berdasarkan tingkat kekelaman. Beberapa warna yang dimaksud Boda, Sideng, Borontok, Coklat Kopi atau Pulas Kopi, Kopi Tutung, Candra Mawat, Bulu Iris, Bulu Owa, Buluk Hau, Kulau, Pulas Lebu.
Dari beberapa warna tertera di atas, secara keseluruhan batik Garut menganut konsep serupa. Motif-motif yang dipergunakan pada batik Garut mengambil pola bentuk flora dan fauna. Sementara warna yang digunakan dalam batik Garutan umumnya warna cerah, seperti krem, merah, hijau, dan kuning. Keseluruhan warna yang menjadi pedoman dalam pembuatan batik. Berikut tata cara berbusana orang Sunda berpedoman pada komposisi motif dan jenis busana yang dikenakan. Hal ini disebabkan ada unsur simbolik artistik yang menaungi setiap busana yang dikenakan. Kecenderungan masih dipergunakan beberapa pedoman dalam pembuatan batik Garut, tentu tidak didasarkan atas adanya perbedaan kelas pengguna, melainkan bersumber dari unsur sejarah, seni, buku, sastra, kelas tembang yang memunculkan unsur simbolik seperti tertera di atas. Unsur artistik tertentu bersifat subjektif dan dilihat dari kacamata masyarakat Garut itu sendiri, apakah menarik atau tidak untuk diterapkan menjadi salah satu motif batik Garutan. Proses inspirasi pembuatan batik Garut dari bersumber seni, buku, sastra, dan tembang, kadang diterjemahkan secara berbeda dalam pembuatan motif batik Garut. Namun secara garis besar ada kesamaan dalam pola garis dan warna yang dipergunakan. Gambaran tata cara berbusana batik adat Sunda Garutan terus berlanjut melalui kemunculan syair-syair bertemakan tata cara berbusana. Salah satunya adalah Kidung Sunda yang diterbitkan pada tahun 1928 oleh Balai Pustaka di Walter dan Batavia, melukiskan bagaimana para bangsawan berpakaian yang disusun oleh dalam kinanti. Beberapa kata yang digarisbawahi dalam kinanti tersebut mengandung pengertian ragam hias atau bahkan menjadi salah satu nama ragam hias yang dituangkan dalam seni batik tulis seperti dodot, geringsing, kaung, para, garuda, mungkur, dan kembang bodas. Usaha pembatikan di Kabupaten Garut dianggap sebagai warisan nenek moyang yang berlangsung turun-menurun. Secara umum, kain panjang, sinjang untuk upacara pengantin. Hal itu pun bersifat umum, artinya berlaku di setiap daerah pembatikan yang maknanya untuk keselamatan, kerukunan, dan kelanggengan kedua mempelai. Oleh karena itu, dalam penggambaran motif dan warna batik Garut merupakan pengungkapan dari kondisi alam dan kejadian sehari-hari. Meskipun demikian, di bidang seni rupa yang menggunakan bahasa rupa, unsurnya sama seperti bentuk, merupakan simbol rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divani Yuani Ilyas dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan batik Garut. Proses pembuatan batik Garut terdiri dari 8 cara, yaitu pemotongan bahan baku. Proses pemotongan bahan baku ini proses yang dilakukan dengan dipertimbangkan dari si pembeli. Yang kedua, proses ngateli. Proses ini ialah proses pemasakan sebelum dilakukannya proses pewarnaan pada kain batik tersebut. Yang ketiga, proses pengajian. Proses ini dilakukan dengan bertujuan agar susunan benang tetap stabil dan menjaga agar malam tidak menembus serat benang. Yang keempat, proses ngeplong. Proses ini dilakukan dengan bertujuan agar permukaan kain tetap halus atau lembut. Yang kelima, ngarengreng. Ngarengreng adalah salah satu proses menggambar.
Dalam arti, kain yang sudah diberi pola atau yang sudah diberi batas dan diukur. Dan yang keenam, ngabiron. Proses ini dilakukan dengan cara menutupi dua bidang permukaan dengan malam, agar tidak ada bidang yang masih terbuka atau salah tutup. Yang ketujuh, proses ngewarnaan. Proses ini dilakukan dengan cara mencelupkan pada warna tertentu. Yang terakhir adalah proses ngarorot. Ngarorot adalah upaya menghilangkan malam dari kain tersebut. Proses ini dilakukan dengan cara direbus di sebuah tungku. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manas Yafiat dari kelompok 3 kelas 10 IPS 3. Saya akan membahas mengenai cara pemasaran batik Garut. Yang pertama, menjual langsung hasil produknya di sentra industri batik Garut. Pasar yang dibidik yaitu Jakarta, Bandung, serta Bali, termasuk kalangan wisatawan Nusantara dan mancanegara. Yang kedua, pemakaian batik Garut untuk seragam pegawai pemerintah daerah serta siswa untuk membantu usaha batik Garutan. Yang ketiga, kini di sentra industri batik Garutan menawarkan kain motif batik Garutan untuk berbagai keperluan rumah tangga seperti gordeng, supply, sarung bantal, dan taplak untuk merebut peminat batik tidak hanya di daerah melainkan di lingkup nasional bahkan internasional. Yang keempat, untuk menuju lingkup internasional dibutuhkan berbagai sarana promosi seperti fashion show, pameran, atau lokakarya. Keberadaan internet juga sebagai sarana promosi yang cukup ampuh menembus pasar internasional, seperti adanya situs-situs dan blog yang dibina oleh instansi terkait swasta ataupun perorangan. Yang kelima, pasar Asia dan Afrika juga seakan terbuka lebar bagi prospek batik Garutan. Hal ini dikarenakan adanya permintaan batik tulis Garutan. Dalam acara perayaan 50 tahun Konferensi Asia Afrika yang dimanfaatkan sebagai sarana promosi beberapa tahun yang lalu di Bandung. Cukup sekian pembahasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.